Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Anak-anak yang saya cintai, hari ini pelajaran kita adalah mengenai malaikat. Tentunya anak-anak semua sudah tahu ya, bahwa di dunia ada juga yang namanya malaikat, ya, makhluk Allah yang namanya malaikat. Ya, ada manusia, ada hewan, ada jin, kemudian ada tumbuh-tumbuhan, ya. Nah, ada juga yang namanya malaikat. Nah, malaikat itu apa sih? Nah, malaikat itu adalah makhluk, ya, seperti kita manusia, makhluk yaitu ciptaannya Allah yang diciptakan dari cahaya. Nah, ada sebuah dalil dari hadis riwayat Muslim, ya, yaitu malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari apa yang ada pada kalian. Ya, jadi harus diingat bahwa malaikat itu tercipta dari apa? Nur atau cahaya. Spesial bukan? Ya, spesial. Nah, kemudian tugasnya apa malaikat itu? Nah, malaikat itu adalah makhluk yang paling patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi malaikat itu tugasnya itu ya hanya mematuhi seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu tidak pernah berbuat dosa. Seperti para nabi ya, maksum, tidak pernah berbuat dosa, malaikat tidak pernah durhaka juga terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada dalilnya, yaitu dalam surat At-Tahrim, ya. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi malaikat itu ya kerjanya hanya melaksanakan seluruh perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itulah tugasnya malaikat. Nah, kemudian eh, kalau kita manusia ya pasti memiliki nafsu ya. Nafsu pengen makan bakso ya kan? Pengen makan jajan, pengen main, pengen jalan-jalan. Nah, tapi kalau malaikat, nah, malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki nafsu dan syahwat, tetapi memiliki akal. Tidak seperti kita-kita ini, anak-anak semuanya memiliki ayah, ibu. Malaikat tidak memiliki ayah dan ibu. Dan juga tidak pernah tidur. Nah, itulah dia ciri-ciri malaikat atau keistimewaan malaikat. Nah, kemudian, eh, berapa sih jumlah malaikat yang ada di dunia ini yang diciptakan oleh Allah? Banyak sekali. Bahkan sampai belasan ribu, ya, terhitung sampai ada yang mengatakan juga 70.000, ya, malaikat itu jumlahnya 70.000. Di kitab-kitab yang lain ada yang berjumlah 17.000, banyak sekali, ya. Namun yang wajib kita ketahui nih, kita semua orang Islam, anak-anak ini wajib ketahui hanya ada 10, ya, yang sudah sering kita dengar namanya, ya. Apa aja? Yang pertama, siapa saja? Yang pertama adalah malaikat Jibril. Tugasnya apa? Tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Kemudian malaikat Mikail. Nah, malaikat Mikail ini tugasnya memberikan rezeki, menurunkan hujan. Kemudian selanjutnya adalah malaikat Israfil. Nah, malaikat Israfil tugasnya apa, Bu? Nah, tugasnya adalah meniup sang sakala, meniup trompet, ya, ketika kiamat tiba. Nah, itu. Kemudian ada malaikat Israel. Nah, malaikat Israel ini adalah malaikat pencabut nyawa. Kemudian malaikat mungkar dan malaikat nakir. Ya, ini adalah malaikat mungkar dan malaikat nakir adalah malaikat yang menanyakan eh, apa ya, di dalam kubur, menanyakan eh, manusia yang sudah meninggal yang ada di dalam kubur, menanyakan dalam kubur, mungkar dan nakir. Makanya kalau kita berbuat baik, maka kita akan
mendapatkan amal yang baik. Nah, maka mungkar dan nakir pun akan mudah menanyakan kita dan kita pun akan menjawab dengan mudahnya. Seperti itu ya. Kemudian malaikat rakib dan atid. Nah, malaikat rakib adalah mencatat amal baik ya. Jadi amal-amal baik kita dicatat. Nah, kemudian amal-amal buruk kita juga dicatat sama siapa? Sama malaikat atid. Nanti ditimbang mana ini yang baik, mana ini yang banyak. Nah, amal baiknya atau amal buruknya. Kemudian yang selanjutnya adalah malaikat Malik. Nah, ini katanya malaikat Malik ini ya wajahnya garang, seram. Karena apa? Karena penjaga pintu neraka. Waduh, siapa nih yang nggak berbuat baik nanti masuk neraka? Kan ketemu sama malaikat Malik. Makanya kita harus berbuat baik, beramal soleh, supaya kelak nanti kita bertemu dengan malaikat Ridwan. Nah, malaikat Ridwan ini digambarkan juga memiliki wajah yang tabasum atau tersenyum, sumringah, ganteng, mempersilahkan kepada hamba-hamba Allah yang selalu melakukan amal soleh untuk masuk ke dalam surga. Nah, itulah dia tadi apa namanya 10 malaikat, nama-nama malaikat bertugasnya yang wajib diketahui oleh kita semua orang Islam. Nah, kita orang Islam, orang Muslim, apalagi kita ini sudah mukallaf. Nah, mukallaf itu apa? Mukallaf adalah seseorang yang sudah terbebani oleh kewajiban, seperti terbebani kewajiban sholat, puasa, ya, dan lain-lain yang diperintahkan oleh Allah. Nah, itu kita tuh wajib percaya dan meyakini adanya malaikat, ya, dan juga tugas-tugasnya, beserta sifat-sifatnya. Nah, kita sebagai seorang mukallaf wajib mempercayai dan meyakini malaikat itu juga merupakan rukun iman yang kedua. Makanya kita sebagai seorang muslim, apalagi kita sudah mukallaf, ya, wajib meyakini dan akan adanya malaikat. Ya, jadi jangan ada yang nggak, aku nggak percaya sama malaikat. Oh, tidak boleh, karena percaya dan malaikat, percaya kepada malaikat, percaya akan adanya malaikat, percaya juga terhadap tugas-tugasnya malaikat, sifat-sifatnya, itu adalah rukun iman yang kedua. Nah, lalu bagaimana iman cara mewujudkan ya iman kepada malaikat itu mengaplikasikannya seperti apa? Dengan cara tentunya ya berperilaku soleh. Seperti apa berperilaku soleh ini? Anak-anak tidak boleh sombong, ya. Kalau iman kepada malaikat, anak-anak tidak boleh sombong. Seperti kita ketahui bahwa malaikat itu tercipta dari nur, cahaya. Kita tercipta dari tanah. Nah, kita tidak boleh sombong. Kemudian selalu mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, malaikat itu tidak pernah mendurhakai Allah atau tidak pernah melalaikan perintah Allah. Ya, selalu mematuhi peraturannya Allah, mematuhi perintahnya Allah. Jadi kita sebagai hamba Allah, ya sebagai manusia, juga harus selalu mengerjakan perintah Allah. Sholat, ya, puasa, tidak boleh berbohong, tidak boleh sombong, ya. Nah, gitu. Dan juga harus menjauhi larangannya. Larangannya apa? Banyak sekali larangannya. Tidak boleh mencontek, tidak boleh mencuri. Itu larangan-larangannya. Larangan-larangan semua perbuatan-perbuatan yang tidak baik kita harus tinggalkan. Dan kita juga harus rajin bersedekah. Nah, karena ada salah satu malaikat yang menurunkan rizki, yaitu malaikat Israfil. Nah, kita harus sebagai manusia harus kita harus belajar bersedekah sedikit demi sedikit. Gak apa-apa anak-anak mungkin belum punya uang yang banyak, kita bersedekah sedikit atau dengan tersenyum. Ya, senyum juga kan sedekah ibadah ya. Dan yang paling penting lagi adalah taat kepada orang
tua. Malaikat itu taat kepada Allah. Nah, kita anak-anak ya wajib taat juga kepada orang tua. Ya, kita harus menyayangi orang tua, menyayangi saudara, tidak boleh eh, durhaka sama orang tua, kemudian berkata kasar, terus mencaci maki. Nah, itu dia beberapa hal yang harus kita lakukan kalau kita sudah iman dan percaya. Jadi iman dan percayanya itu jangan hanya di mulut dan di hati ya. Jangan hanya di hati dan di mulut, tapi juga harus dilakukan dengan perbuatan. Yang tadi beberapa hal-hal yang dapat kita wujudkan dalam eh, em, iman kepada malaikat. Semoga bermanfaat dan jelas ya anak-anak ya penjelasan Ibu Hana. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.